ngelihat Pak Jili selama ini cuma gaya terserah ya? Iya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, nama saya Bramindo, saya dari Yanka Creative Solutions. Saya sangat senang sekali acara hari ini, sudah selama kurang lebih 4 tahun saya menantikan acara seperti ini dari pertama kali kerjasama dengan Wansi, dan saya punya harapan yang sangat besar sekali dari acara hari ini, terutama bagi kami partner yang ada di Indonesia, long term relationship. Kita akan lebih banyak menghasilkan buah-buah kerjasama, kemudian juga support yang luar biasa dari Wansi, dan juga inovasi-inovasi yang pastinya akan lebih menguntungkan bagi kami partner dan juga prinsipal dari Wansi sendiri, dan juga terutama kepada klien-klien yang ada di Indonesia. Sukses untuk acara hari ini, selalu support kepada kami partner yang ada di Indonesia untuk prinsipal kami, Wansi AI Internasional. Atau boleh? Menemukan 5 tadi. Tiga. Oke. Michael. 5. Integration. Bonding. Yang keempat residual fixed asset value. Bisa deskripsikan Bapak apa itu Wansi Drive dalam satu kata? Lengkap. Lihat ke Pak Juli ya. Iya, langsung saya aja. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan paling aneh apa yang ditanyakan klien tentang ERP kepada Bapak? Saya pernah punya pengalaman, dia bilang begini, emang rese. Jadi ERP disingkat sama dia, emang rese Pak. Dalam artian, mungkin dia itu ketemu dengan vendor yang memang tidak support. Jadi ERP-nya tidak support. Jadi akhirnya dia antipati dengan ERP. Nah, itu yang dia pernah tanyakan ke saya, itu seperti itu. Emang rese Pak. Jadi dia agak sedikit antipati dengan ERP. Tapi ya alhamdulillahnya memang akhirnya dia cair dan dia mau menerima. Akhirnya dia mau menerima penjelasan yang saya berikan kepada dia mengenai ERP atau apa. Kemudian juga apa yang saya tawarkan juga kepada dia. Akhirnya dia mau. Kalau misalkan pertanyaan kedua itu, kita di industri yang paling tidak biasa yang pernah Bapak tangani. Oke, saya pernah ke massage service, panti pijat. Kemudian saya pernah handle lounge club, cafe. Saya pernah handle mereka. Kemudian industri pengolahan sampah, saya pernah handle mereka juga. Mungkin orang berpikir kenapa ke panti pijat? ERP memang dibutuhkan di panti. Ternyata ada proses-proses yang ada di panti pijat itu memang membutuhkan ERP. Ya, ketika ada permintaan, kemudian ada ketika mereka harus mencari tenaga kerjanya mereka, kemudian penggunaan alat-alat mereka, alat pijat, ya, bahan-bahan materi pijat itu mereka harus beli di mana? Mereka punya supplier taunya, dan mereka membutuhkan ERP taunya. Dan itu yang anehnya yang saya pernah ketemui mereka. Panti pijat. Nah, bayangkan sekarang anak kecil nih Pak saya, ya kan? Nah, Bapak bagaimana cara termudah untuk menjelaskan kepada saya apa itu ERP agar saya langsung ngerti? Oke. Yang kepikiran di saya adalah begini. Kalau saya bicara sama anak saya, ayah, ERP itu apa sih ya? Nah, saya akan kasih gambaran begini, contohnya. Kalau kamu lagi ke toko mainan, kamu lihat deh di toko mainan itu. Di toko mainan itu ada barang-barang ini dari mana asalnya? Itu ada yang stok barang ini, masukkan barang ini. Nah, berarti ada suppliernya. Kemudian
Dari barang-barang ini yang sudah ditaruh, yang sudah dipajang, siapa yang nanti mau beli? Berarti sudah ada proses penjualan di dalamnya. Berarti ada yang jual kan? Kemudian barang-barangnya harus dijual kan? Berarti harus dicatat dong yang dijual kan? Kemudian yang ketiga adalah ketika barang-barang ini terjual, harus ada yang mencatat di finansialnya. Laporannya ke siapa? Ke pemilik dari toko mainannya. Jadi kamu lihat bahwa ketika barang-barang datang, kemudian teman kamu mungkin beli di tempat itu, di toko mainan itu, dan kemudian sesudah itu yang punya toko mainan harus tahu dong barang-barang terjual apa, supaya nanti ulangi lagi, yaitu dia harus pesan lagi barangnya, pajang lagi barangnya, nanti dia terima laporan lagi depan. Seperti yang saya jelaskan anak saya. Nah, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya itu, klien seperti apa yang Bapak tidak ingin ajak kerjasama? Sejauh ini saya apapun, seperti tadi, balik yang ke tadi, panti pijat pun saya akan layani. Apapun itu saya akan layani. Tidak tertutup apapun itu namanya. Baik, jadi berarti nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah. All type client. Kalau misalkan pertanyaan selanjutnya adalah perbedaan instan apa saja yang langsung didapatkan oleh klien dari yang awalnya nggak pernah punya ERP, setelah implementasi itu instan efeknya apa? Oke. Pengalaman saya nih yang saya tanyakan di tahun 2024 ya, terakhir saya handle. Yang pertama adalah memang efek yang pertama kali adalah mereka bingung karena mereka sudah terbiasa menggunakan yang sebelumnya. Tiba-tiba mereka harus menggunakan produk ERP yang saya tawarkan. Itu memang mereka merasa kebingungan. Perubahan habit, culture itu sangat memang terasa. Betul sekali memang. Ya memang itu ada proses di dalamnya. Tapi sesudah itu, yang saya lihat dari mereka adalah terutama di sisi financial, accounting, kemudian juga sama persediaan, stok. Mereka tidak perlu lagi ngeluarin kertas. Selama ini mereka menggunakan kertas. Kemudian juga mereka tidak perlu lagi pakai ada WA group. WA group segala macam. Nanya, ada stoknya berapa sih di sana? Dengan menggunakan ERP mereka udah tahu, oh stoknya ada di sini. Orang sales jadinya akhirnya bisa, oh mas ada segini ya stoknya mas ya. Ya udah kita langsung tinggal jualan aja. Jadi tidak perlu harus nanya bikin WA group. Paling tanya WA grupnya ke pengiriman karena mereka rata-rata menggunakan pengiriman eksternal. Paling hanya itu aja. Udah sampai di mana, barang udah sampai atau belum. Kemudian ke klien. Hanya itu aja. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah kepada financial. Itu yang paling penting buat mereka tuh sangat terasa sekali ke mereka. Mereka tidak perlu harus mengubah secara manual. Excel manual mereka tidak perlu lagi. Sekarang mereka tinggal menggunakan ERP. Pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. bisa dideskripsikan apa itu OneSea Drive dalam satu kata? Satu Lengkap. kata Pak ya, bukan kalimat. Lengkap.